Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ocel, kali ini Kamera Nurin dan kru yang bertugas tengah berada di Lapang Cenggegar, Palabuhan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana hari ini tengah langsung kegiatan pembukaan keterampilan dan seni pendidikan agama Islam atau pentas PAI tingkat provinsi Jawa Barat dari jenjang SD dan SMP tahun 2023 yang bertempat langsung di Lapangan Cenggegar Pelabuhan Ratu. Dan di sini juga telah hadir perwakilan Khalifah sebanyak 27 kabupaten dan kota seprovinsi Jawa Barat. Kegiatannya seperti apa, kita ikutin terus hanya di RCL, kami ada bersama Anda. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami membuka Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam atau Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat jenjang SD dan SMP tahun 2023 bertempat di Lapangan Cenggegar Pelabuhan Ratu Senin 3 Juli 2023. Sebelumnya panitia penyelenggara Ibad Saipullah Ibad menjelaskan tujuan kegiatan ini untuk mengukur prestasi dan motivasi peserta didik agar lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Menyeleksi peserta didik berdasarkan kriteria penilaian dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan sebagai kafilah Provinsi Jawa Barat menuju tingkat nasional. Diungkapkan Ibad, pentas PAI merupakan perlombaan di bidang pendidikan agama Islam, baik akademik maupun non-akademik, secara bergu dan perorangan. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan kegiatan pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas guna memperkuat nilai-nilai akidah di era modernisasi saat ini. Ya tentunya kalau melihat penunjukan ini kita bersyukur, sekaligus tadi kata Pak Kabid Kanwil, ini sekalian juga mempromosikan daerah kita walaupun penataan ruang Pelabuhan Ratu kan walaupun belum beres, tapi potensi yang dimiliki juga bisa disampaikan selain mereka mengikuti lomba. Nah mudah-mudahan dari kondisi pentas PAI ini bisa menghasilkan anak-anak kita yang berkualitas, sehingga kekhawatiran kita sebenarnya dengan pertumbuhan ke depan anak-anak ini, kalau guru-guru PAI atau juga secara pendidikan ke PAI-an ini bisa kuat, kita akan meyakini lah anak-anak ini akan menghadapi zaman itu akan sangat struggle, kuat untuk meyakini, terutama bagaimana pendidikan agama yang basis dasarnya di anak-anak SD ini, di umur-umur yang fondasi yang harus bisa menyikapi persoalan teknologi, persoalan lingkungan, jangan sampai anak-anak umur-umur inilah yang nanti menjadi persoalan ketika lingkungan sangat dominan mempengaruhinya. Dari pentas ini didorong anak-anak itu untuk bisa berprestasi, ya. Baiklah sahabat RCL, kali ini kita tengah bersama Bapak PLT dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang mana telah menyelenggarakan kegiatan pentas PAI tingkat Jabar yang berlangsung di Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik dan lumayan luar biasa ini kegiatan dia, luar biasa panas. Oke Pak, terkait dengan kegiatan pentas PAI yang diselenggarakan oleh Kabupaten Sukabumi Pak yang sekarang menjadi leading sektornya. Nah, bagaimana Pak sejauh ini persiapan juga tingkat kesiapan dari Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kegiatan pentas PAI ini Pak? Kegiatan ini diinisiasi oleh kelompok kerja guru pendidikan agama Islam dan musyawarah kerja guru pendidikan Islam. Artinya para guru SMP, guru agama SD yang berhimpun sebagai panitia untuk melaksanakan pentas PAI se-Jawa Barat berdasarkan penunjukan dari provinsi, karena tahun sebelumnya Kabupaten Sukabumi menjadi juara pentas PAI se-Jawa Barat. Oke, berarti Kabupaten Sukabumi itu pernah menjadi juara juga? Iya. Di 2 tahun terakhir kemarin kita menjadi juara umum dan ditunjuk sebagai tuan rumah sebagai penghargaan dari prestasi yang ditorehkan oleh Kabupaten Sukabumi. Wow, luar biasa, ini suatu bentuk penghargaan yang luar biasa juga ya. Kabupaten Sukabumi menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan tahun ini Pak. Kalau untuk pesertanya sendiri Pak, ini diikuti oleh beberapa kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jabar Pak. Diikuti oleh 27 kabupaten kota se-Jawa Barat untuk mengikuti 8 mata lomba.
Itu yang akan diikuti oleh mereka selama 1 hari di Pelabuhan Ratu. Ini paralel selain acara pembukaan, di venue-venue juga sedang dilangsungkan lomba. Oh, berarti sekarang tengah pembukaan juga tengah berlangsung perlombaan-perlombaan. Kalau untuk perlombaannya ada di mana aja, Pak? Perlombaannya itu ada pertama di SD 1 Pelabuhan Ratu, yang kedua di Setda, yang ketiga di Gedung PKK, yang keempat di SMP Negeri, yang kelima di SMA Perguruan Mutiara dan MAN 2 Pelabuhan Ratu. Oke, berarti memang hari ini full 1 hari dilaksanakannya ya? Betul, 1 hari harus selesai dan mudah-mudahan selesai. Karena ini sebenarnya selain silaturahmi juga unjuk prestasi, tetapi lebih kental kepada syiar agama Islam, bahwa agama Islam itu sudah membudaya di semua tingkatan baik SD maupun SMP. Oke Pak, satu pertanyaan Pak, harapan ke depan Pak tengah kegiatan yang diadakan oleh Kabupaten Sukabumi? Kedepannya tentu saja kita tidak hanya berlomba, tetapi kita juga harus bisa mengimplementasikan yang menjadi nilai-nilai luhur daripada agama Islam. Kita tidak hanya ingin berteori, tetapi kita juga ingin berpraktek bagaimana menjadi manusia yang religius. Oke Bapak, terima kasih dan semoga sukses kegiatan yang berlangsung hari ini ya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Pak Camat dan rekan-rekan OPD lainnya yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga apa yang mereka lakukan dapat merasakan. Oke, sekali lagi terima kasih dan itu dia Sahabat ACL, bincang kita bersama PLT Kadis Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kita ikutin acara selanjutnya, tetap di ACL, kami ada bersama Andi. Baik sahabat RCL, masih bersama saya SK Perdana dalam rangkaian kegiatan Pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2023 untuk jenjang SD dan juga SMP yang alhamdulillah di 2023 ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi dan khususnya di Pelabuhan Ratu. Dengan jumlah peserta dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat dan hampir menginjak 4.000 peserta hadir di Pelabuhan Ratu, dan ini otomatis akan sangat berkesinambungan dengan mobilitas yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri, khususnya umumnya di Kabupaten Sukabumi. Dan sudah hadir bersama kita adalah Camat Pelabuhan Ratu selaku panitia lokal pemilik Kecamatan Pelabuhan Ratu. Ada Bapak Dr. Andes Haji Ali Iskandar selaku Camat Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Kecamatan Pelabuhan Ratu lagi-lagi selalu menjadi tolak ukur, selalu menjadi center dari Kabupaten Sukabumi sendiri. Dan alhamdulillah tahun ini, bulan ini, hari ini dijadikan tuan rumah pentas PAI tingkat Provinsi Jawa Barat dari 27 kota kabupaten. Pak Camat, seperti apa tanggapannya? Pertama tentu kita bahagia, senang karena Korea atau daerah kita di Kecamatan Pelabuhan Ratu dijadikan sebagai lokus aktivitas pentas pendidikan agama Islam untuk jenjang SD dan jenjang SMP. Yang kemudian nanti kita bisa saksikan mereka berjuang sekuat tenaga untuk digelar pengetahuan kemampuannya di bidang agama Islam yang kemudian diajarkan oleh guru-guru PAI dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi saya punya keyakinan tuh syiar berkaitan dengan pengetahuan agama kemudian digelar dan insya Allah dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini kemudian memiliki dampak buat kita, keberkahan akan semakin hadir di bumi Pelabuhan Ratu. Oleh karenanya saya ingin menyapa dan sekaligus juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga masyarakat yang tergabung dalam kapilah di 27 kabupaten kota hadir di Kecamatan Pelabuhan Ratu, di kota Pelabuhan Ratu. Tentu kami akan berjanji dengan sekuat tenaga untuk memuliakan tamu sekalian. Wow. Berkaitan dengan perlombaan yang akan dilaksanakan Pak Camat, kemudian juga kan beberapa venue, bukan beberapa tapi seluruh venue yang dilaksanakan adalah berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu sendiri Pak. Kesiapannya sudah sejauh apa dan apakah sudah yakin bahwa venue-venue yang akan diselenggarakan ini adalah venue yang terbaik untuk mereka? Tentu kedudukan kita adalah melengkapkan, menyempurnakan apa yang sudah diagendakan oleh panitia kabupaten dan panitia provinsi Jawa Barat. Kami mendapatkan informasi bahwa untuk jenjang SMP disepakati untuk dipusatkan kegiatannya di Yayasan Mutiara dan kami sudah melakukan kunjungan sekaligus juga memastikan bahwa seluruh sarana penunjang sudah dalam posisi
on the progress dan kemudian layak untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan lomba. Termasuk juga untuk jenjang SD yang tersebar di beberapa tempat, di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pelabuhan Ratu, kemudian juga di Doa Bangsa, kemudian di SD Negeri 1 Pelabuhan Ratu, di SMP Negeri 1 Pelabuhan Ratu, dan di alun-alun begitu. Ini pun kemudian sudah kita pastikan untuk bisa dijadikan sebagai tempat mereka menggelar aktivitas prestasi yang kemudian menjadi kebanggaan dan menjadi tolak ukur keberhasilan mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah SD dan SMP. Mereka harus tahu, mereka harus mampu, mereka juga punya kekuatan untuk mengamalkan pengetahuan agama. Harus berdampak pada perilaku yang berakhlak mulia, dan itu kemudian harus digaitnya oleh guru-gurunya, oleh para pengawasnya, oleh kita semua warga masyarakat yang insya Allah kami pun kemudian mensupport dalam pengamanannya di beberapa tempat tadi, dari tadi malam sampai kapilan datang, sampai kemudian mereka berada di penginapan, di homestay, dan insya Allah juga pengawalan sampai ke lokasi lomba dan sampai mereka meninggalkan lagi Kecamatan Pelabuhan Ratu. Wah, luar biasa sekali Pak Camat. Ini selaku panitia lokal dalam kegiatan Pentas PAI tahun 2023 tingkat Provinsi Jawa Barat jenjang SD dan SMP yang diikuti oleh 27 kota kabupaten se-Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu sarana untuk promosi juga berarti Pak Camat ya. Betul itu. Wah. Jadi memang kita juga kemarin pada saat panitia mengundang peserta official, maka kemudian diinformasikan bahwa salah satu aktivitas yang kemudian bisa dilakukan adalah menikmati keindahan panorama pemandangan di wilayah Kota Pelabuhan Ratu, karena insya Allah Pelabuhan Ratu sejak zaman baheula menjadi daya tarik wisata, menjadi daerah kunjungan wisata yang something to see, something to do-nya bisa kita sediakan. Karena memang keberadaan mereka relatif terbatas, salah satu alternatifnya adalah kita dorong mereka untuk mengikuti aktivitas city tour. Jadi dengan cerita legenda silsilah sejarah Pelabuhan Ratu secara spasial kita bawa tuh dengan kendaraan Siratu ke beberapa tempat yang kemudian juga bisa mengisahkan secara temporal bagaimana Pelabuhan Ratu sejak zaman Paleolitikum, Megalitikum, zaman baheula sampai hari ini Pelabuhan Ratu menjadi titik sentrum untuk geofak di Pelabuhan Ratu Ciletuh, yang tentu saja juga dari sinilah teman-teman para pengunjung bisa menindaklanjutinya langsung ke lokasi destinasi wisata tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak Camat. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas kembali dan semoga juga Pentas PAI ini menjadi kenang-kenangan untuk para peserta, karena memang hadir ke Pelabuhan Ratu dengan destinasi wisata, dengan keramahan warganya dan juga dengan keluar biasaan Pelabuhan Ratu. Terima kasih banyak Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat RCL. RCL 90,7 kami ada bersama Anda sahabat RCL. Itu dia tadi rangkaian kegiatan pembukaan Pentas PAI tingkat Jabar yang berlangsung di Lapang Cangegar Pelabuhan Ratu. Kami Norin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.